manajemen atau pengelolaan keuangan dalam bisnis yang dilakukan ini buruk begitu. Nah, di malam hari ini, mentoring pada malam ini, kita nanti akan sama-sama mendengarkan ya pemaparan materi maupun sharing pengalaman dari speaker hebat kita, yakni Mas Agung Nugroho Susanto SH. Beliau merupakan founder sekaligus owner dari Simply Group. Yang mana untuk sekarang Simply Group ini terdiri dari dua perusahaan. Yang pertama adalah Simply Fresh Laundry yang untuk saat ini sudah membuka sebanyak 373 outlet di 100 kota di Indonesia. Nah, kemudian untuk perusahaan yang kedua itu ada perusahaan Simply Homey Guest House yang mana sudah membuka sebanyak 20 unit guest house di 4 kota. Begitu, dan perlu diketahui juga bahwa perusahaan ini telah mendapatkan beberapa penghargaan, sejumlah 36 penghargaan, yang mana penghargaan tersebut terdiri dari penghargaan nasional maupun internasional. Di antaranya ada Asia Pacific Entrepreneur Award, kemudian ada juga juara tokoh inspiratif seputar Indonesia Award, kemudian peraih 3 rekor muri, dan juga top of mind franchise laundry kilon. Luar biasa sekali. Oke, jadi mungkin mulai dari sekarang boleh mulai disiapkan ya kepada kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu sekalian, catatan terbaiknya, karena nanti di akhir sesi akan ada dibuka 3 pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Kak Agung begitu. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kami persilahkan untuk Kak Agung memaparkan materinya. Kepada Kak Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sani. Eh, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah maba. Alhamdulillah bisa bertemu ya pada pertemuan Zoominar ya malam hari ini di eh, SUMU ya, Serikat Usaha Muhammadiyah. Jadi saya izin share screen ya, langsung ke materi. Sebentar, tadi ada kelupaan. Ya, jadi malam hari ini saya diundang untuk memaparkan materi ya tentang financial management ya. Nah, cuma nanti akan saya sampaikan eh, lebih spesifik lagi ya tentang syariah financial management ya, karena memang eh, sebagai kita seorang Muslim ya, kita ingin bisnis kita ini eh, bisa memberikan kesuksesan ya, kesuksesan di dunia dan di akhirat ya. Sebentar ini kok materi saya malah sebentar. Ya ini ketemu. Oke. Oke, saya share screen. Ya, sudah kelihatan ya, Pak ya. Ini Oke, sebelum saya mulai kita nonton dulu ya. Inilah tempatku menuntut ilmu, jauh dari orang tua, jauh dari kota asalku. Di sela waktu kuliahku, aku mencoba berbisnis, mulai dari membuka distro hingga bisnis handphone kecil-kecilan. Tapi niat baik tak selalu berujung baik. Waktu yang terus bergulir tak sebanding dengan hasil yang aku dapatkan.
Uang dan waktu yang terbatas membuatku mencari segala yang praktis, termasuk dalam urusan mencuci. Peluang yang tampak nyata di depan mata menggerakkan naluri bisnisku. Lagi-lagi, kemampuan tidak sebesar keinginan. Aku tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha laundry. Karena itu, walaupun berat, kugadaikan sepeda motorku. Dengan modal seadanya, aku membuka usaha laundry kecil-kecilan, sebuah awal yang baik. Sampai suatu hari, aku melakukan kesalahan. Baju pelangganku kelunturan. Gimana sih Mas? Lihat dong, baju saya sampai kuning-kuning gini. Ini kan warnanya hitam putih, kenapa jadi kuning? Aduh, kok bisa gini ya? Kok aduh sih? Jelas-jelas Mas dong yang harusnya lebih tahu. Mas nanya sama saya. Bagaimanapun, aku harus bertanggung jawab. Ku berikan seluruh hasil laundry untuk mengganti kerugian pelangganku. Di tengah mengembangkan usaha, aku tidak pernah lupa akan kewajiban utamaku untuk belajar. Tahun 2007, aku berhasil merampungkan kuliahku. Aku ingin terus melanjutkan usahaku yang sudah mulai berkembang, tapi ternyata orang tua berkeinginan lain. Sebuah keputusan harus aku ambil. Aku menolak panggilan kerja. Tekadku berwirausaha semakin kuat. Aku mengikuti lomba wirausaha mandiri yang diyakini telah banyak membantu para pengusaha muda untuk mengembangkan usahanya. Akhirnya aku berhasil terpilih menjadi juara 1 kategori industri dan jasa, menyisihkan kurang lebih 1.700 peserta lainnya. Sebuah kebanggaan yang tercipta dari kerjasama tim Simply Fresh yang solid. Kemenangan itu sangat mempengaruhi kemajuan usahaku. Terbukti, Simply Fresh sederhana yang kumiliki telah berkembang menjadi usaha franchise dengan 125 outlet dan 200 agen yang tersebar di seluruh Indonesia, serta mampu memberi lapangan kerja bagi 1.000. Ya, itu sedikit profil saya ya. Jadi pernah ditayangkan di RCTI. Ini outlet pertama kami, ini sedikit perkenalan usaha yang kami jalankan. Jadi diawali di tahun 2006, saat itu saya masih kuliah di UGM di Fakultas Hukum, sambil kuliah, sambil bisnis ya. Jadi ini sebenarnya bisnis ketiga setelah dua usaha sebelumnya gagal ya. Bisnis counter handphone tadi ada di tayangan ya. Lalu bisnis distro juga gagal ya. Nah ini bisnis ketiga. Jadi ini diawali di gang kecil di daerah Kejayaan, tepatnya di Jalan Flamboyan. Nah ini usaha Simply Fresh kita mulai. Alhamdulillah Simply Fresh terus berkembang dan melakukan transformasi ya, yang tadinya belum branding merek juga belum jelas, sekarang sudah lebih tertata rapi ya. Alhamdulillah Simply Fresh kini sudah hadir buka di hampir seluruh kota di Indonesia. Kita sudah buka 375 outlet dari Aceh sampai Papua. Nah, ini outlet-outlet Simply Fresh di berbagai kota ya dengan tampilan yang mirip ya, sudah terstandarisasi. Nah, ini berbagai penghargaan juga yang mempercepat pertumbuhan outlet Simply Fresh. Jadi Simply Fresh ini adalah pelopor laundry kiloan di Indonesia. Jadi ketika kami baru buka di Jabodetabek, di Sumatera, Kalimantan ya, orang masih bingung laundry kok ditimbang gitu ya. Laundry kok dikiloin. Nah, saat itu orang masih belum paham ya konsep laundry kiloan ya. Mungkin kalau sekarang sudah menjamur di mana-mana. Tapi saat itu kami terus melakukan edukasi dan alhamdulillah akhirnya dapat banyak penghargaan dan bisa diliput berbagai media ya. Jadi hampir seluruh media nasional ya. Kalau saya ingat tuh setidaknya sudah banyak yang meliput kami ya. Termasuk tadi diantaranya yang tayangan di RCTI. Nah, di zaman itu juga kalau mau bahasa sekarang viral gitu ya, ya harus diliput media, kalau nggak media televisi ya media cetak juga. Nah, ini media cetaknya
banyak liputan media, baik koran maupun majalah ya. Nah, terus berkembang, mulai saya bisnis kuliner juga sempat ya di Jakarta ini. Lalu 2010 tadi sudah diperkenalkan juga ada Simple Homey Guest House. Ini alhamdulillah kita sudah 30 unit guest house villa yang kami buka ya, dan eh, sekarang ada di 4 kota di di Yogyakarta, di Tegal, Purbalingga dan di Semarang ya. Nah, konsepnya sederhana yaitu produktivitaskan aset yang rumah gitu ya, yang kurang produktif mungkin hanya disewa tahunan, disewakan tahunan, tapi kita rubah menjadi sewa harian ya. Tentunya lebih menguntungkan. Kenapa? Karena dia kita bisa lihat ya rate per malamnya kan satu rumah per malam gitu ya. Disewakan mulai dari 800.000 sampai 2.500.000 tergantung tipe unitnya. Nah, kalau yang ada kolam renang seperti ini, ya ini tentu lebih mahal ya. Jadi konsep villa. Nah, ini konsep Simply Homey Guest House dengan minimalis ya tampilan. Nah, 2013 berkembang juga menjadi sebuah pembuka premiumnya gitu ya untuk laundry, yaitu Simply Prime Laundry. Nah, ini ada di Yogyakarta. Jadi Simply Prime ini ya orang bisa bilang eh, dry cleaning lah gitu ya, atau wet cleaning kalau teknologi yang kami pakai, teknologi dari Jerman. Terus 2014 ya juga kami menawarkan dari chemical kami ya, banyak karena banyak yang permintaan, terus kami pasarkan juga. Nah, ini 2016 kami bekerja sama bersirkah dengan public figure ya, eh, Mas Dude Harlino, bisnis oleh-oleh artis ya, kalau saat itu bilang nyebutnya kick artis gitu ya. Ini juga pelopor ya saat itu. Setelah Malang Strudel ada juga namanya Jogja Scrumi. Nah, ini juga dengan public figure ya kami bekerja sama, ada Mbak Oki Stiana Dewi dan Mbak Ria Ricis tahun 2017. Dengan Mas Riki Harun juga kami pernah berkolaborasi ya bersirkah. Ini usaha batik ya. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Kita masuk ke materi. Judulnya Syariah Financial Management ya. Jadi bukan hanya financial management pada umumnya ya, tapi financial management yang basisnya syariah. Dan ini menurut saya sangat jarang sekali ya dibahas. Karena saya banyak mengikuti workshop, terus seminar ya, financial literasi, termasuk juga ini tentang syariah financial management. Dan ini sangat jarang dibahas. Nah, kenapa pertanyaannya kok syariah gitu ya? Eh, Kenapa nggak pakai namanya laporan keuangan atau manajemen keuangan, kan nggak harus bawa-bawa syariah gitu lah ya. Nah, ternyata memang Islam itu agama yang syamil dan kamil ya, sempurna dan menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Termasuk di dalam apa? Di dalam membahas keuangan. Nah, sebelum menjawab tentang eh, financial manajemennya, nah kenapa kita harus berbisnis atau melakukan manajemen keuangan sesuai syariah? Yang pertama, karena di dalam syariah itu menjunjung tinggi nilai-nilai mulia ya. Jadi kalau perusahaan disebut perusahaan yang bagus itu kalau mengandung GCG, Good Corporate Governance, yaitu nilai-nilai kebaikan di dalam perusahaan. Nah, tapi kalau di dalam syariah ya otomatis GCG itu sudah termasuk ya, sudah eh, masuk ke dalam nilai-nilai syariah. Karena ada nilai kejujuran, keadilan, keterbukaan ya, amanah, ya itu sudah masuk ke dalam nilai dalam syariat Islam. Lalu yang kedua yang lebih penting, kenapa kita sesuai syariah termasuk dalam mengurus keuangan? Karena ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sewajib kita sholat 5 waktu ya, sewajib kita berzakat, sewajib kita naik haji kalau sudah mampu ya. Terus berpuasa di bulan Ramadan ya. Makanya di Quran surat Al-Jaziyah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti ya. Nah, ternyata Allah sudah berikan aturan dalam hidup ini ya. Dan itu harus kita ikuti. Nah, yang ketiga ini bonusnya gitu ya. Bonus dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini ya bonusnya ternyata banyak. Barang siapa bertakwa diberikan jalan keluar baginya ya. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Allah akan mencukupkan keperluannya dan Allah akan memberikan kemudahan urusannya dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya ya dan dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini ada di Quran surat At-Tolak 2 sampai 5. Silakan dibuka dilihat nanti di sana eh, ternyata Allah memberikan janji ya. Janji berupa keberkahan atau kebaikan ya. Nah, kalau Allah sudah berjanji itu bukan mohon maaf janjinya orang kita pada umumnya gitu ya. Kalau insya Allah itu 80% nggak datang gitu ya. Oh nanti insya Allah udah datang ya. Insya Allah itu. Nah, tapi kalau Allah berjanji itu bukan insya Allah yang seperti itu ya, tapi pasti ya. Dan kita harus meyakini itu ya. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini artinya bonus bagi kita yang menjalankan bisnis atau mengelola manajemen keuangan sesuai syariah diantaranya ya. Nah, ternyata yang tadi seperti saya sampaikan, Islam itu agama yang sempurna dan menyeluruh, syamil dan kamil ya. Ternyata Islam itu mengatur segala hal ya. Baik hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, ya ini seputar akidah dan ibadah ya. Allah kita mungkin sering mendengar ya tentang perkara dimensi satu ini. Lalu ada juga dimensi kedua, hablum minafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini terkait makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang menutup aurat ya, akhlak yang mulia. Ya ini dibahas di dimensi dua ya. Mungkin kita juga sering mendengar tentang perkara ini. Nah, mungkin yang jarang kita dengar itu dimensi ketiga atau hablum minanas atau perkara muamalah ya. Jadi ternyata Islam itu ada juga aturannya ya di dalam berekonomi, bersosial ya, pidana ya. Kebetulan saya orang hukum ternyata ada ya pidana Islam ya. Jelas di Al-Quran pun banyak sanksi-sanksi pidana dijelaskan. Bahkan sistem pemerintahan ya, pendidikan atau politik luar negeri itu ada aturannya. Nah, ini kalau di Al-Quran disebut sebagai Islam yang kafah ya, itu disebut di Al-Quran ya, Islam yang menyeluruh. Nah, aspek syariat di dalam bisnis, nah ini kalau tadi gambaran eh, syariat secara menyeluruh, nah kalau di dalam berbisnis, berusaha, itu aspeknya ternyata ada banyak ya. Aspeknya bukan hanya perkara halalnya produk gitu ya, itu hanya bagian kecil saja. Atau mungkin perkara riba yang mungkin sering kita dengar ya, itu juga bagian kecil. Ternyata banyak aspek lain yang harus kita jalankan ya. Mulai dari aspek strategi bisnis ya, jenis usaha, badan usaha, visi, misi, culture. Ternyata itu ada panduannya juga ya. Aspek teknis dan teknologi. Ini saya kasih gambaran saja. Aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi ya, aspek ekonomi dan keuangan. Nah, ini termasuk di dalamnya financial management ya. Nah, inilah sebagian dari aspek-aspek syariat di dalam bisnis. Makanya sebagai kita seorang muslim harus mau belajar ya supaya tadi ya barang siapa bertakwa diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Ini kan yang kita harapkan ya. Ya terkadang kita dulu ya sebelum saya mengkaji Islam lebih dalam, kalau mau bisnis itu udah jalan aja dulu ya. Nanti perkara apa yang ada di depan nanti ya itu urusan belakang gitu ya. Tapi kalau sekarang setelah saya, oh ternyata Islam ngajarin begini ya, saya juga surprise ya sebenarnya ya. Ternyata Islam itu agamanya bukan hanya ngatur perkara ibadah saja, ternyata perkara muamalah juga diatur ya. Saya sangat surprise dan akhirnya mulai tuh saya mendalami ya, belajar kemana-mana. Dan luar biasa ya, jika kita concern sekali ya keberkahan-keberkahan itu juga akan kita rasakan insya Allah ya. Nah, saya sudah menulis dua buku. Jadi ini buku pertama saya, Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Miliaran. Ini tebalnya sekitar 400 halaman.
dari perjalanan saya bisnis, ngikutin berbagai pelatihan, coaching, workshop, dan juga saya aplikasikan dalam bisnis ya, termasuk dalam syariah bisnis ya. Nah, di situ saya nulis 3 kunci bisnis berkah berlimpah ya. Setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, memahami tujuan kita berbisnis itu sebagai seorang muslim apa sih? Apakah hanya ingin menjadi orang yang kaya raya? Apakah hanya ingin membeli rumah mewah gitu ya? Apakah hanya ingin beli kendaraan impian ya? Mobil Eropa misalkan atau apa ya? Eh, jadi kita harus memahami tujuan hakikat kita berbisnis itu apa ya. Ternyata ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Beribadah itu artinya yang menjalankan setiap aturan syariatnya tadi ya. Nah, termasuk juga memahami tujuan kita bisnis ini untuk apa sih? Ternyata tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan sampai salah, kita tujuan bisnis hanya untuk materi, tapi untuk mencari keridhaan Allah. Bagaimana mencari keridhaan Allah? Misalkan kita bisnis, usaha kita eh, bisa memberikan manfaat ke banyak orang, membuka lapangan kerja, ya. Produk kita memberikan kebaikan kepada umat. Hasilnya juga kita bisa bersedekah yang besar, bisa membangun pesantren, membangun masjid, menaikkan haji orang tua mungkin gitu ya. Jadi tujuan kemuliaan itu harus ditanamkan sebagai tujuan bisnis untuk keridhaan Allah ya. Ketika kita sudah paham tentang tujuan ini, ina amalu biniat ya. eh, Amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya kita lurus, insya Allah Allah akan di belakang kita gitu ya. Allah akan di samping kita, akan membersamai. Yang kedua, menjalankan syariat ya. Pasti ya, kalau kita mau bisnis berkah berlimpah ya menjalankan syariat ya. Ya tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang ketiga, menjalankan sunatullah. Nah, ini yang biasanya orang kejar-kejar ya, membangun bisnis itu gimana nih strategi bisnis yang benar, gimana nih membangun tim yang benar misalkan gitu ya. Nah, sunatullah bisnis kalau saya rangkum itu eh, ada 3 ya. Great team, great system, dan great strategi ya. Jadi membangun tim yang hebat, sistem yang hebat, dan strategi yang hebat. Nah, 3 ini aja ya, sunatullah bisnis itu ya paling muter-muter di sini. Nah, yang malam ini kita bahas adalah great system ya, atau financial management itu masuk ke dalam sistem ya, sistem yang hebat ya. Kita punya omset miliaran, tapi kalau tidak diatur keuangan manajemen yang bagus atau sistem yang bagus di dalam mengelola keuangan, ya sama aja ya, cepat sekali bisa mengalami kehancuran ya, karena ternyata banyak kesalahan-kesalahan di dalam mengaturnya, misalkan ya. Nah ini ya setidaknya gambaran yang saya bahas di buku saya ini. Oke, kita masuk dalam pendalamannya tentang financial management ya. Standar syariah dalam aspek financial management ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih eh, syariah dalam financial management itu? Ya, ternyata dijelaskan seperangkat aturan syariat Islam yang mengatur keluar masuknya harta perusahaan ya. Ternyata ada aturan ya di dalam Islam tentang mengatur keluar masuknya harta perusahaan. Nah, ini juga dijelaskan ya. Eh, Nah, pendapatan dan pengeluaran akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi pendapatan yang kita terima dan juga pengeluaran itu nanti di akhirat kelak itu nanti akan ditanya, kamu dapatnya dari mana gitu ya. Terus pengeluarannya untuk apa? Nah, itu Allah akan nanti menanyakan kepada kita sebagai seorang muslim ya. Nah, ini ada hadis riwayat Tirmizi. 2 telapak kaki manusia akan selalu tegak di hadapan Allah nanti ya di akhirat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya. Nah ini ya tentang hartanya yang ketiga. Membahas tentang harta itu ada 2 ya. Dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Baru tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Jadi yang ketiga ini tentang harta ini 2 pertanyaannya. Dari mana dan untuk apa gitu ya. Nah artinya apa? Ini termasuk di dalam pengelolaan keuangan kan gitu ya, harta kan.
Dari mana kita dapat harta tadi dan bagaimana cara ngelolanya kan gitu ya. Nah, itu sebagai dalilnya. Nah, pencatatan dan penyusunan sistem keuangan disyariatkan oleh Islam ya. Ternyata eh, pencatatan dan penyusunan keuangan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Nah, ini ada di dalam hadis Quran surat Al-Baqarah 282 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai ya, bermuamalah ya bertransaksi ya untuk waktu yang ditentukan ya, hendaklah kamu menuliskannya." Nah, ini ya, hendaklah kamu menuliskannya. Ini perintah Allah ya, langsung di Al-Baqarah. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang ditulis itu dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan jangan ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya ya. Nah, ini menurut tafsir ulama ternyata ini bisa dikiaskan atau disamakan juga di dalam hal bukan hanya hutang piutang ya, di dalam eh, muamalah yang misalkan jangka panjang gitu ya, berarti kan pencatatan keuangan. Oke, berikutnya standar syariah pada pemasukan harta perusahaan ya. Nah, ternyata standar syariah di dalam tadi ya, kan dari mana kamu berasal hartanya. Nah, ini ya. Yang pertama kalau di dalam konteksnya bisnis adalah pendanaan bisnis ya. Berarti kan ada dua ya, standar syariah pada pemasukan itu pendanaan dan nanti pendapatan ya. Nah, pendapatan bisnis yang pertama adalah pendanaan bisnis yang pertama adalah permodalan yang halal ya. Dari mana kita bisnis ini? Apakah dari uang pribadi ya? Apakah kita dapat pinjaman ya? Ataukah kita eh, mendapat pinjaman yang ada bunga ya gitu ya. Berarti kan pendanaannya harus halal, no riba ya, tidak boleh menggunakan riba atau tambahan atau bunga ya. Lalu yang ketiga, pendanaan tadi harus akad kerjasamanya sah gitu ya. Biasanya bisa akad kerjasama bagi hasil atau biasa disebut sirkah gitu ya. Sirkah nanti dibagi lagi ada sirkah mudharabah, sirkah inan, sirkah abdan, sirkah mufawadah ya. Atau misalkan akad kerjasama court itu utang piutang ya. Atau rohan atau gadai. Nah, ya ini diantaranya pendanaan itu harus sesuai apa yang diatur oleh syariat Islam ya. Jangan di luar yang sudah diatur. Kalau dari pendanaannya saja sudah salah ya gimana kita mau mendapat berkahnya kan gitu kan. Tadi kan balik lagi kita tujuan mengatur manajemen keuangan ini apa sih? Balik lagi kan untuk supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu ya supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang apa efektif efisien kan gitu ya. Nah, yang kedua pendapatan bisnis. Kalau tadi pendanaannya, yang kedua ya pemasukan itu dari pendapatan usaha kita gitu ya. Yang pertama menjual benda yang halal ya jelas ya. Jangan sampai kita menjual barang-barang yang diharamkan ya. Banyak ya barang yang diharamkan itu sebenarnya bentuknya juga banyak, bukan hanya produk yang mengandung babi gitu ya. Tapi banyak misalkan produk-produk keuangan ya yang akad-akadnya bermasalah ya, yang mengandung goror, ketidakjelasan, mengandung maisir ya. Nah, itu harus dihindari ya. Biasanya di transaksi-transaksi yang non real ya. Lalu yang berikutnya jual beli yang sah ya. Tadi, jadi jual belinya pun harus sah ya pendapatan tadi. Misalkan akadnya apa? Kredit ya. Misalkan kita jual beli barang, kita sebagai toko misalkan memberikan kredit ya. Selama tidak ada tambahan ya boleh saja ya dicicil. Maksudnya tambahan riba ya bunga. Lalu yang kedua murabaha bisa juga ya konsepnya murabaha pendapatannya. Akad jual beli salam, akad yang misalkan kita belum punya barang, gimana nih? Boleh aja asal cash di depan ya dibayar, baru nanti barangnya diadakan. Atau istisna, istisna itu jual beli yang perlu proses produksi. Nah kalau ini syaratnya
boleh juga nggak harus cash di depan, tapi dia boleh DP dulu. Nah ini kalau tentang jual beli istisna. Lalu akadnya harus sah ya. Apakah ijaroh atau sewa jasa, apakah samsaroh ya. Tentang makelar, no riba, no riswah ya. Riswah itu eh, apa suap gitu ya. Nah, hadis riwayat At-Tabarani, eh, Rasulullah bersabda, jangan membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dari cara haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan, maka tidak diterima ya. Jika ia pertahankan atau simpan, maka tidak diberkahi. Dan jika ia mati dan ia meninggalkan harta itu, maka akan jadi bekal di neraka ya. Nah ini ya, jadi jangan takjub ketika orang, wow, oh hartanya berlimpah ruah, miliaran gitu ya, sukses. Tapi ternyata ngelihat bisnisnya begitu ya. Jadi kita nggak perlu takjub. Yang harus kita takjub itu yang sudah orang bisnisnya sesuai syariat, banyak keberkahan di sana, kebermanfaatan juga ya. Ya itu yang harus kita mungkin belajar mendalami ya. Nah, standar syariah pada pengeluaran. Kalau tadi pemasukan, nah ini yang pengeluaran. Oke, standar syariah pada pengeluaran itu dibagi jadi 3 ya. Pengeluaran yang diperbolehkan ya. Jadi ini saya bahas pondasinya dulu ya, belum tips praktisnya ya. Nah, pengeluaran yang diperbolehkan itu apa? Belanja stok barang misalkan ya. Barang yang diperbolehkan tentunya ya. Sedekah, hadiah, investasi. Investasi juga harus investasi yang jelas. Pembelian aset. Nah, ini pengeluaran-pengeluaran contoh yang diperbolehkan ya. Pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran yang diwajibkan. Nah, ini jadi ternyata dalam Islam itu ada pengeluaran juga yang harus dikeluarkan ya. Yang pertama yang jelas kita paham ya zakat ya. Lalu yang kedua kalau kita berbisnis bekerja sama ya berarti harus ada misalkan mengalami keuntungan ya harus ada bagi hasil ya harus dikeluarkan. Lalu yang berikutnya utang ya. Utang ini juga kewajiban ya. Setiap eh, Muslim itu wajib membayar hutangnya ya berarti ada pengeluaran angsuran utang ya. Yang berikutnya gaji. Nah, ini juga wajib dikeluarkan apalagi karyawan kita sudah bekerja harus dibayar gajinya ya. Lalu yang ketiga pengeluaran yang dilarang. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang diwajibkan, ada juga yang dilarang ya. Contohnya apa? Belanja barang yang haram ya, jelas ya. Berikutnya alokasi dana untuk suap atau riswah tadi ya. Biasanya nih kalau yang proyek-proyek gitu ya, ada juga namanya kickback ya, hadiah yang tidak syar'i, biaya promosi yang curang dan tidak jujur ya. Misalkan kita ngiklan tapi ternyata kontennya kebohongan gitu ya, berlebih-lebihan ya, tidak sesuai fakta misalkan. Atau cara promosi yang diharamkan ya. Misalkan menggunakan model wanita yang tidak menutup aurat ya. Jadi ini juga ada aturannya ya tentang cara berpromosi yang benar itu ada aturannya. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya hai orang-orang yang beriman sesungguhnya Homer berjudi berkorban untuk berhala dan mengundi dengan anak panah itu adalah rijsun atau najis termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah najis itu agar kamu mendapat keuntungan ya. Nah, ini diantara eh, kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Oke, setelah pendapatan, pengeluaran, kita sudah ada gambaran ya yang diperbolehkan. Lalu laporan terpenting untuk dapat dilakukan finansial literasi ya. Membaca laporan keuangan gitu ya. Untuk bisa kita berikan strategi di sana ya. Nah, itu simpelnya ada 4 ya paling tidak kalau kita ingin buat laporan keuangan. Nah, ini saya nggak akan membahas teknis cara gimana laporan keuangan ya. Tapi saya ngasih gambaran umum. Nanti tinggal kalau ini kan dipelajari saja di apa belajar di akuntansi dasar ya. Yang pertama laporan cash flow mencatat seluruh dana yang masuk atau cash in dan juga seluruh dana yang keluar cash out ya. Jadi misalkan duit kita keluar untuk apa ya dicatat. Terus duit kita masuk dari transaksi dicatat. Nah ini cash flow namanya ya.
Lalu yang kedua, laporan yang harus ada itu adalah laporan laba rugi ya, yaitu informasi tentang sumber-sumber pemasukan dan alokasi pengeluaran dana perusahaan dari aktivitas usaha perusahaan ya. Nah, ini tentang sumber pemasukan dan alokasi pengeluarannya juga dicatat. Nanti kita bisa tahu di sini ternyata usaha kita ini untung apa rugi. Nah, di sini ya nanti ngelihatnya ya. Lalu yang ketiga, laporan neraca, yaitu tentang posisi keuangan perusahaan, yaitu berupa keseimbangan dari jumlah harta kekayaan perusahaan terhadap kewajibannya ya. Biasanya kan ada aktiva pasiva di situ ya. Nah, itu harus seimbang ya antara harta kekayaan dengan kewajiban-kewajiban kita. Nah, nanti ada laporan neraca. Lalu yang terakhir laporan stok barang, pencatatan keluar masuk stok barang. Yang minimal 4 ini ya. Nah, kalau digambarkan di grafik di diagram itu seperti ini ya. Ada transaksi keuangan, dicatat keluar masuk stok barangnya ya. Dicatat cash flow-nya atau jurnal hariannya ya. Lalu dari pencatatan kas harian tadi nanti ada saldo kasnya berapa, laporan pendapatan pengeluaran, laporan utang piutang, laporan investasi ya, dan juga ada laporan cash flow ya di situ ya. Nah, tadi saldo kas, pencatatan stok barang, laporan pendapatan pengeluaran, laporan utang piutang, laporan investasi aktiva, itulah yang nanti masuk ke dalam neraca ya. Pendapatan pengeluaran masuk ke dalam laporan laba rugi. Ya, ini yang warna oranye ini yang paling tidak kita ada pencatatan ya. Baru dari sini kita paham eh, cara membaca laporan keuangan atau finansial literasinya ya. Strategi-strategi itu muncul dari sini nanti ya. Nah, nanti saya jelaskan sedikit. Oke, pencatatan transaksi yang secara syariah wajib diperhatikan ya. Ini yang ada dijelaskan dalilnya jelas juga ya. Yang pertama akun utang piutang ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah 282. Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini tadi sudah dijelaskan ya di atas. Ini wajib diperhatikan ya. Berarti kalau sampai ada dalilnya begini, berarti ini penting ya. Bahkan orang yang punya utang meninggal ya, itu bisa tertahan untuk masuk surga ya. Kalau kita belum melunasi ketika sudah meninggal gitu ya. Lalu yang kedua, akun simpanan zakat perdagangan. Nah, ini zakat perdagangan ini juga penting ya. Jadi kita harus mengukur, menghitung stok barang kita itu berapa ya. Sudah masuk ke haul dan nisabnya belum gitu ya. Sudah 1 tahun hijriah dan sudah mencapai nominal nisabnya belum gitu ya. Nah, kalau sudah ya kita harus berzakat tiap tahun ya. Ini kewajiban ya. Ini kewajiban sebagai pengusaha ada zakat perdagangan. Nah, silakan dipelajari tentang zakat. Lalu yang ketiga, akun bagi hasil. Ya, nah ini tadi tentang sirkah ya. Tentang sirkah ini, oh, kepencet. Tentang sirkah tadi sudah saya sampaikan sedikit ya tentang kerjasama bagi hasil ya. Nah, kerjasama bagi hasil itu yang harus diperhatikan bukan ketika kita dapat profit langsung dibagi gitu ya. Misalkan dapat profit 1 juta langsung dibagi gitu ya. Tapi yang dibagi hasilkan itu adalah harta eh, kekayaan yang kita miliki, terus kalau dipotong dikurangin modal gitu ya, misalnya modalnya berapa, nah lebihnya dari itu itulah yang boleh dibagi hasilkan gitu ya. Gambar umum tentang sirkah itu begitu ya. Misalkan kita modal 100 juta ya, terus kita belikan aset, belikan segala macam peralatan, lalu eh, kita dapat eh, keuntungan gitu ya, misalkan di bulan pertama berapa. Terus ketika di total seluruh seluruh harta tadi misalkan termasuk aset yang sudah dikurangi penyusutan, misalkan ada total harta sekarang 110 juta ya termasuk keuntungan tadi ya. Nah, berarti 120 kurang 100, nah berarti 20 jutanya tadi yang baru boleh dibagi hasilkan ya. Nah, ini yang penting di dalam diantaranya ya. Oke, berikutnya analisa kelayakan dan kesehatan keuangan syariah ya. Yang pertama yang terpenting
non ribawi ya. Pendanaan dan transaksi terbebas dari riba ya. Jadi kalau kita berharap eh, keberkahan, berharap kemudahan ya, ya kita jauhi hal-hal yang diharamkan. Apalagi riba ini dosanya besar ya. Jadi kita harus sebisa mungkin menghindari ya. Dan riba itu bentuknya macam-macam dan ini kita harus juga belajar ya tentang pembahasan ini. Lalu yang kedua ada ekspektasi laba. Tercapai ekspektasi laba sesuai industrinya ya. Yang ketiga sehatnya perputaran arus kas yaitu sehatnya aliran kas perusahaan, nilai pendapatan yang diperoleh investor lebih tinggi dari nilai investasinya, kecepatan pengembalian modal usaha. Nah ini analisa-analisa cara menganalisa keuangan gitu ya. Paling tidak ada tiga ini yang penting ya. Jadi keuangan kita bebas dari riba, berarti layak perusahaan itu ya. Yang kedua ada labanya, ekspektasinya bagus ya. Nanti ada perhitungannya. Lalu yang ketiga arus kasnya sehat gitu ya. Nah ini mungkin saya akan kasih metode-metodenya ya. Nah ini mungkin agak teknis sedikit ya. Selain nanti di akhir saya kasih yang tips-tips yang simpel ya gitu ya. Tapi paling tidak ini ada gambaran. Oh ternyata keuangan itu begitu ya gitu ya, manajemen keuangan. Penilaian yang pertama penilaian kelayakan dengan metode arus kas positif atau AKP ya. Jadi kita ingin menilai keuangan kita dengan metode apa? Arus kas positif. Nah, ini apa sih AKP itu sebagai gambaran pengeluaran dan pemasukan dari usaha yang dijalankan ya. Jadi cash in, cash out-nya ya. Nah, kondisi arus kas yang positif yaitu menunjukkan total pemasukan lebih besar daripada total pengeluaran. Oh, berarti arus kasnya AKP-nya positif ya. Tren positif pada arus kas menunjukkan kondisi saldo kas yang terus bertambah. Oh, berarti kalau positif itu penjualan kita lancar gitu ya. Kalau penjualannya tersendat kena COVID misalkan kemarin itu ya, bisnis semua tiarap ya. Nah, berarti arus kasnya bisa trennya negatif ya. Karena pengeluarannya lebih besar, pemasukannya nggak ada ya. Nah, dapat saja persentase terbesar dari pemasukan bukan dari pendapatan usaha ya, melainkan dari sumber lain seperti utang atau penambahan modal baru. Sehingga penilaian arus kas positif mesti diikuti dengan penilaian-penilaian lainnya. Artinya metode ini baru satu bagian saja gitu ya. Karena bisa jadi kasnya positif banyak tapi oh ternyata dari hutang gitu ya. Atau dari ownernya nambahin modal lagi ya. Berarti kan pengeluar apa nambah bukan dari pendapatan jual beli produk kita ya. Nah, rumusnya AKP sama dengan sigma CCF ya. Sigma itu jumlah jumlah CCF di atas nol. Kalau di atas nol ini artinya layak. Nah, ini contohnya ya. Arus kas perusahaan. Misalkan tahun pertama total cash in-nya ada 580 juta sekian ya. Ternyata cash out-nya lebih besar gitu ya. Mungkin pandemi gitu ya. 1,2 miliar. Oh, berarti cash in kurangi cash out, B kurangi C minus 600 juta. Oh, tahun pertama kita minus gitu ya. Trennya negatif lah, minus ya. Lalu tahun kedua ternyata cash in kurangi cash out sudah lumayan nih dapat keuntungan walaupun baru 90 juta ya. Tahun ketiga, wow keuntungannya cash in-nya lebih besar lagi, cash out-nya lebih kecil, untung sudah 800 juta per tahun ya. Tahun keempat juga sampai 1 miliar, tahun kelima sampai 1,4 miliar. Ternyata di total cash in kurangi cash out selama 5 tahun dapat 2,7 miliar. Ini artinya gimana kalau sesuai rumus? Berarti nilai akumulasi saldo kas berjalan atau CCF tadi ya, cash carry forward pada akhir umur investasi misalkan 5 tahun menunjukkan nilai positif ya sebesar 2,7 miliar ya. Berarti kan di atas nol ya. Kan bisa jadi minus. Misalkan tahun pertama ini B kurang C-nya kalau kita dari tahun pertama negatif berarti kan di bawah nol. Ini kan berarti tidak layak ya. Nah, berarti kalau AKP-nya harus kas positifnya di atas nol berarti usaha ini bagus gitu ya. Nah, ini simpel ya, masih bisa dipahami ya. Lalu yang kedua, penilaian kelayakan dengan kemampuan pengembalian harta atau KPH ya.
Nah, pengembangan harta adalah bertambahnya jumlah harta yang diinvestasikan ke dalam suatu usaha ya. Nah, diukur berdasarkan indeks keuntungan yang mampu diperoleh oleh bisnis tersebut di akhir umur investasinya ya. Diukur berdasarkan periode waktu tertentu seberapa besar bisnis tersebut dapat bertambah dari nilai investasinya dibandingkan antara total penerimaan. Ini apa nih kok ketutup? Sebentar. Nah, ini ya. Dibandingkan antara total penerimaan dari pihak pemodal dengan jumlah modal yang diinvestasikannya ya. Oke, rumusnya adalah, nah, sebentar ya. Dibandingkan antara total penerimaan dari pihak pemodal dengan jumlah modal yang diinvestasikannya. Ini untuk mengukur kemampuan pengembalian harta. Misalkan eh, ada pemodal di situ ya. KPH rumusnya sama dengan HN dibagi H, HO di atas 1 ya. Jadi nilai kemampuan pengembangan harta pemodal atau KPH yaitu total penerimaan modal. Total penerimaan modal itu apa? Modal plus bagi hasil ya. Misalkan tadi eh, ada pengembalian modal dan bagi hasil kan untuk di dalam sirkah ya. Dibagi total investasi ya. Contohnya misalkan kita dapat dalam setahun atau berapa periode waktu kita dapat totalnya 1,6 miliar gitu ya. Baik dari modal plus bagi hasilnya di total dapat sekian. Misalkan ada modalnya satu apa 600 juta ya. Terus ada plus bagi hasilnya 1 miliar, oh berarti 1,6 miliar. Dibagi modalnya investasinya berapa? 682 juta. Oh, hasilnya adalah 2,42. Artinya apa? Berarti di atas 1 kan? Berarti finansial usaha ini layak ya. Nah, ini yang kedua ya. Ini kalau untuk pengen lihat pengembalian hartanya ini layak nggak sih gitu ya. Lalu yang ketiga, penilaian kelayakan dengan harapan perolehan laba ya. Harapan perolehan laba ini dapat berasal dari kesepakatan bersama antara pemodal dan pengelola usaha. Dapat juga hanya berasal dari pihak pemodal, sebab sebuah proposal usaha diajukan kepada pihak pemodal agar mereka mau membantu permodalannya ya. Jadi ini untuk melihat perolehan labanya ini sudah sesuai belum dengan yang disepakati atau yang kita harapkan sebagai pemodal misalkan ya. Nah, rumusnya HPL harus di atas atau sama dengan HPLI, berarti ini layak. Contohnya, seorang investor memiliki harapan pengembalian harta dengan nilai tambah 10% per tahun. Misalkan dia modal 100 juta, berarti paling nggak dia ada pertambahan 10%. Berarti dalam setahun itu paling nggak eh, investasinya atau uangnya itu menjadi 110 juta gitu ya. Maka dalam 5 tahun HPLI-nya, harapan perolehan laba dari investor 50% gitu ya pertumbuhan eh, hartanya ya. Nah, atau berapa nih kita menginginkan berapa ya. Nah, makanya rumusnya adalah HPL sama dengan total bagi hasil pemodal kurangin total investasi bagi total investasi kali 100%. Nah, ini contohnya misalkan angkanya sama ya. Tadi 1,6 miliar kurangin total investasi 680 juta dibagi total investasi 680 juta kali 100%. Ternyata hasilnya 142,18%. Oh, ternyata harapan perolehan labanya 142%. Oh, ini berarti bisnisnya bagus sekali gitu ya. Berarti misalkan kalau kita modal serat eh, apa ini ya 1, modal 682 juta terus kita dapat keuntungan 1 miliar nah, gitu ya. Berarti ini udah 142%. Nah, ini sebagai gambaran harapan perolehan laba ya. Nah, berarti usaha ini apa? Layak ya.
Nah, penilaian yang berikutnya penilaian kelayakan dengan cash flow power ya. Nah, penilaian ini untuk mengukur kemampuan total uang masuk atau cash in terhadap seluruh pembiayaan perusahaan atau cash out ya. Ini juga cash flow ya. Pengukurannya dilakukan dalam satu periode kas, bisa bulanan atau tahunan. Cash flow power dikatakan baik jika bernilai lebih dari 100% ya pada setiap periode. Oke, rumusnya bagaimana ya? Nah, CFP atau cash flow power itu jumlah cash in dibagi jumlah cash out dikali 100% harus di atas 100% ya. Contohnya ini ada laporan cash flow ya. Ini ada pendapatan, penjualan produk 23 juta, pendapatan jasa 264 juta, biaya pembelian produk, biaya gaji, dan lain-lain ya. Terus kita total ya. Total cash in-nya berapa? Berarti total cash in itu yang 23, 64 itu ya, 3 juta, 2 juta ya. Yang cash out apa? Cash out itu yang dalam kurung ya, yang pengeluaran. Berarti total cash in 92 juta sekian dibagi total cash out, jumlah cash out 85 juta sekian kali 100%. Ternyata hasilnya 109%. Oh, berarti cash flow-nya baik gitu ya. Cash in-nya lebih besar ya. Atau di atas 100% dari dibandingkan dengan cash out-nya. Oke, itu sedikit gambarannya, paling nggak kita tergambar. Oh, ternyata kita bisa ngukur ya. Dan itu masih banyak lagi ya, eh, cara pengukuran-pengukuran itu ya, itu diantaranya. Dan itu sangat teknis menurut saya. Nah, ini saya kasih tip praktis pengaturan keuangan. Nah, ini yang based on pengalaman saya juga dari hasil saya pernah ikut financial literasi ya. Yang pertama strategi ketika kita masih merintis bisnis ya. Gimana nih ngatur keuangannya? Satu, think big, start small, grow fast ya. Kita harus punya mimpi yang besar, kita punya target yang tinggi misalkan ya. Tapi dimulai dari yang kecil aja dulu, yang kita punya gitu ya. Nggak usah muluk-muluk harus modal yang besar ya. Start small aja dari yang kita punya. Kan kita ingin menguji bisnis ini menguntungkan atau tidak. Kita ingin membuktikan bisnis uang receh ini, misalkan saya bisnis laundry ya. Dulu saya dibilang teman-teman saya, ngapain sih kamu udah kuliah di UGM kok masih bisnis uang receh gitu ya. Ya ini kita buktikan kan gitu ya. Dimulai dari yang kecil ya. Ketika teman-teman saya baru lulus kuliah, mulai nyari kerja ya. Saya udah lulus kuliah, alhamdulillah Outlet Simply sudah tumbuh setahun kemudian 30 cabang. Artinya ya memang bisnis itu diawali dengan susah payah ya, uang receh, dikomplain. Tadi kan cerita kisah nyata ya yang di video tadi ya. Ganti rugi gitu ya, minus. Ya itu resiko ya. Nah, tapi kita terus berusaha dan alhamdulillah ya bisa grow fast ya, tumbuhnya cepat. Namanya bisnis itu omset itu nggak ada batasan gitu ya. Kalau kita kerja digaji kan jelas gajinya berapa ya. Tapi kalau pengusaha ya pertumbuhan ya bisa eh, kalau grafik itu bisa melompat-lompat gitu ya. Nah, yang pertama strateginya awali bisnis dari yang dipunya, pakai modal sendiri jangan berutang. Nah, ini ya. Kalau bisa ya diupayakan modal sendiri yang kita punya apa? Modal itu bukan hanya uang ya. Modal skill, kita punya keahlian, modal relasi, kita punya atau misalnya punya handphone yang kita pegang ini ya. Itu juga modal ya. Banyak itu cerita-cerita yang awalnya cuma reseller, awalnya cuma makelaran ibarat kata gitu ya. Eh, tapi akhirnya dia nabung pelan-pelan, akhirnya sudah punya database, dia tawarkan produk dia sendiri dan akhirnya bisa omsetnya dahsyat juga gitu ya. Diawali dari yang kita punya ya. Lalu yang kedua, operational cash flow harus positif ya. Tadi kan sudah dijelasin ya tentang cash flow itu harus positif. Semakin banyak pendapatan yang masuk dan semakin sedikit pengeluaran yang keluar, maka semakin bagus operating cash flow-nya atau OCF-nya ya. Jadi pastikan OCF-nya kita itu positif. Kalau bisa kita OCF-nya positif, berarti kita paling tidak sudah satu tahapan pembuktian bahwa ini bisnis bagus gitu ya.
bisnis ini punya prospek. Lalu berikutnya ketika bisnis tumbuh atau growth sudah stabil hasilkan profit baru mulai boleh berpartner ya atau misalkan utang tapi utang yang produktif ya, utang untuk tambahan modal. Misalkan kalau konteksnya usaha laundry saya gitu ya, sudah punya penghasilan tetap, ingin buka cabang baru gitu ya. Nah, kita bisa berpartner ya, eh, bermitra, bekerja sama bisnis, ya bisa konsepnya apapun yang bisa bersirka, bisa apa ya. Atau bisa utang gitu ya, konsep murabaha gitu ya. Nanti kita jual beli kredit lah gampangnya gitu ya. Tapi tanpa bunga ya, ada konsep namanya murabaha. Nah, ketika sudah tumbuh baru boleh mulai begini ya. Nah, ini strateginya. Jadi tahap pertama itu pakai yang kita punya dulu dari yang kecil aja deh gitu lah. Ini untuk test case ibarat kata gitu ya, untuk melihat pasarnya ada nggak. Terus yang kedua pastikan sudah positif OCF-nya, baru yang ketiga sudah tumbuh stabil punya pelanggan, nah barulah mulai mikir ekspansi gitu ya. Tapi itu juga harus hati-hati ya. Nah, yang keempat, kalau masih proses merintis itu biasanya keuangan bisnis sama pribadi itu nyampur. Nah, ini upayakan sekali dipisah ya. Jangan dicampur aduk. Wah, nanti saya pernah ya pas ngerintis bisnis yang pertama yang gagal itu ya. Kayaknya ini banyak transaksinya, tapi akhir bulan, loh duitnya mana? Oh, ternyata uang yang ngecampur ya. Dipakai buat namanya anak muda masih mahasiswa ya saat itu. Kepake macam-macam ya. Bisnisnya bagus, tapi ngatur keuangannya nggak bagus ya awal-awal ya. Lalu yang kedua, profit versus cash. Tadi misalkan udah rintisan udah bagus ya. Profit harus ada cash. Cash belum tentu profit. Loh kok bisa gitu ya? Profit itu kan di atas kertas ya. Misalkan di laba rugi, oh profit. Ternyata tapi cashnya nggak ada. Oh bisa jadi dalam bentuk piutang gitu ya. Misalkan bisnis kita banyak yang beli pelanggannya teman-teman kita atau keluarga. Ntar ya utang dulu ya. Ya ini ya. Alamat di atas kertas profit penjualan ada, tapi ternyata dalam bentuk piutang ya. Eh, jadi masih belum dibayar gitu ya. Nah, cash juga belum tentu dari profit ya. Misalnya tadi udah dijelasin ya, cash itu bisa jadi dari oh ternyata kita dapat tambahan modal dari utang gitu ya. Ya pastikan profit harus ada cash. Kuncinya ini yang saya bold ya. Lalu yang kedua, profit berproses terus. Profit mungkin tadi ya, saya seperti contoh di tahun pertama mungkin bisa atau bulan pertama bisa minus ya. Itu nggak masalah ya. Tinggal kita lihat tumbuh nggak tapi bisnisnya. Yang namanya ngerintis ya. Nggak mungkin langsung melesat ya. Justru berbahaya ya kalau langsung melesat itu riskan sekali ya. Bisnisnya bisa kategori bisnis musiman atau bisnisnya ya, apa faktornya bisa jadi ya itu tadi ya eh, hanya tren sesaat gitu ya. Tapi cash bisa plus ya. Eh, jadi profit bisa minus, tapi cash bisa plus. Artinya apa? Ya ini kalau kita tambah eh, ada utang gitu ya. Tapi intinya profit itu harus berproses terus ya, harus tumbuh. Tumbuh tapi harus ada cash ya. Jadi nomor satu, nomor dua itu harus terkait. Profit bisa hanya di atas kertas dalam bentuk piutang tadi ya. Maka jual beli harus cash. Nah, ini strateginya kalau saya baca sirah sahabat Nabi yang kaya kan Abdurrahman bin Auf ya. Beliau itu kalau dari sirah yang saya baca jual beli itu nggak mau kredit ya, harus cash, cash and carry ya. Ini bagus ya, sehat perusahaan kalau bisa cash and carry ya. Kalau mau beli ke saya harus bayar di muka gitu ya. Kalau enggak ya nggak usah. Kalau kredit itu ya tadi bisa nanti menumpuk piutang ya. Dulu saya pernah sempat begitu ya. Oh ternyata dalam bentuk piutang habisnya dirubah semua dan alhamdulillah ya lebih stabil ya. Lalu yang keempat, run out of cash ya. Kondisi yang sangat berbahaya ya. Ini bahaya ya sekali ya kalau sudah posisi keuangan itu sudah punya cashnya nggak punya ya dalam bentuk piutang misalkan atau memang keuangan pendapatannya kecil ya. Ini berbahaya ya. Ini warning sekali ya.
Lalu yang kelima, harta kekayaan sebenarnya adalah apa sih harta kekayaan yang benar itu? Yang sebenarnya ya, yaitu aset ya. Aset kita apa ya? Kalau laundry tadi ya mungkin mesin-mesin ya, peralatan ya. Cash flow yang kedua, cash flow-nya positif ya. Ada cash-nya. Lalu no debt ya. Nah ini kalau kita bisa tiga ini salah satu indikasi sehat keuangannya ya. Too much money bisa terlena, tidak terlalu mengawasi, terlalu sedikit juga tidak baik. Ini juga saya pernah rasakan ya. Ngerasa uangnya banyak gitu ya, terlena, nggak akhirnya cuek aja ya, keuangan nggak diperhatikan, akhirnya eh, ya tadi berantakan ya. Terlalu sedikit juga tidak baik ini jelas ya. Oke, dua tema lagi. Yang pertama, yang ketiga pengelolaan utang ya. Nah, ini cara ngelola utang ada caranya ya. Utang itu berikan ilusi pada kekayaan ya, seolah-olah kita punya barang padahal itu bukan masih harus dibayar gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan ilusi ini ya. Kalau mau beli sesuatu saran saya ya cash aja gitu ya. Dulu saya sempat ngerasakan ini juga ya. Karena perputaran lumayan besar ya. Saat itu juga belum tahu tentang riba, akhirnya menggunakan pinjaman bank, beli aset di sana sini, beli mobil Eropa beberapa biji gitu ya. Hobi-hobi motor besar, Harley Davidson segala macamnya. Ternyata itu tampak keren, tampak mewah ya, anak muda lagi gitu ya, masih muda ya, ya gaya gitu ya pokoknya. Tapi ternyata ilusi ya, ilusi ya. Karena saya ingat angsuran per bulan itu bisa 200-an juta itu angsuran aja ya. Jadi utangnya kan berapa puluh miliar gitu. Nah, ternyata setelah paham tentang riba ya udah akhirnya diselesaikan ya. Dan ini memakan tenaga, waktu, biaya ya. Dan luar biasa lah pokoknya itu ceritanya ya. Ada debt collector ya, kita sidang di pengadilan segala macam ya. Lalu yang kedua, orang terlilit utang itu adalah proses panjang akibat salah kelola ya. Kalau sudah terlilit utang, gali lubang, tutup lubang, oh berarti ini sudah terlilit. Berarti ini ada yang salah ngelola keuangan. Yang ketiga, debt itu ada consumer debt dan investment debt ya. Consumer debt itu ya tadi ya yang konsumtif itu adalah bad debt ya. Iklan yang buruk, utang yang buruk. Investment debt itu untuk aset. Jadi kita putar lagi buat bisnis, ya, gampangnya gitu ya. Ini yang bisa membiayai dirinya sendiri, is good debt ya. Tips investing debt, jangan biayai aset jangka panjang dengan utang jangka pendek. Misalkan kita beli gudang gitu ya, itu kan aset jangka panjang ya, nilainya besar. Tapi dibayar dengan jangka waktu pendek, misalkan hanya eh, 6 bulan. Nah ini berat ya, berarti kan harus nyiapin uang yang besar. Nah, utang itu digunakan sebagai leverage ya, sebagai lompatan. Misalkan tadi ya, buka cabang ya, kalau sudah stabil tapi ya. Cara berutang yang benar tuh tahu cara bayarnya, sudah ada rencana anggaran dan negonya panjang bayarnya. Ini yang bagus ya. Kalau bisa panjang berarti kan kita nggak harus besar di depan gitu ya. Kalau terlalu besar nanti akhirnya cash flow bisa terganggu ya. Akhirnya harta itu berubah jadi aset tapi nggak jadi cash ya. Padahal tadi kan cash flow itu penting. Nah, yang ketujuh, debt is your friend ketika bisnis tumbuh. Ya, debt itu bagus ketika bisnisnya tumbuh. Tapi ketika krisis, cash is your friend ya. Kalau lagi kondisi krisis, pandemi segala macam ya ini cash itu yang lebih penting ya. Yang kedelapan, dilarang panik investing, pinjam utang untuk nutup utang. Tips bayar utang yang didulukan, jumlahnya yang paling kecil dulu ya, biar ngurang-ngurangin yang nagih. Yang kedua, jangka waktunya paling pendek ya, yang sudah mau jatuh tempo. Yang ketiga, yang bunganya paling berat, misalkan masih kena riba ya, pilih yang bunganya gede ya. Kalau enggak nanti bunga berbunga malah nggak selesai-selesai. Yang keempat, yang orangnya bikin paling nggak enak. Ini ya, itu kalau udah nemuin orang-orang yang galak-galak, nah ini ya harus daripada bikin pusing, stres, malah kita nggak bisa bisnis, dituntaskan ya. Oke, yang keempat, pengaturan keuangan, sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha 25-50% dari profit ya. Ini juga sebenarnya ada hadisnya ya.
Jadi pas zaman sahabat Rasulullah apa berikan seorang 2 dinar gitu ya hasil dari jual asetnya dia yang itu 1 dinar untuk beli kapak, 1 dinar untuk keluarganya. 1 dinar tadi diputar lagi lah intinya gitu ya. Nah ini paling tidak gambarnya 25-50%. Yang kedua memisahkan posisi akunting dan kasir. Nah ini juga penting ya. Akunting sama kasir itu jangan jadi satu, bahaya ya. Kasir itu kan yang megang uang, akunting kan yang mencatat. Kalau digabung, ya dia bisa sesukanya. Ya kalau dapat yang amanah, alhamdulillah ya. Tapi ya kita kan jangan membuka peluang ya. Nanti dia yang nyatet, dia yang nyetor uang. Ya kita nggak tahu nih auditnya gimana nih. Yang ketiga, uang tidak menginap di karyawan ya. Ini saya juga pernah ngalamin juga ya, uang nginap di karyawan itu nggak boleh. Kalau sampai nginep, nah ini alamat ya, ini godaan juga bagi mereka ya, apalagi kalau omsetnya gede setiap hari ya. Yang keempat, membuat budget pengeluaran bulanan. Nah, ini harus ya, udah rencana nih pengeluaran, jadi nggak kaget nanti dan kita tahu, oh kita harus omset sekian gitu ya. Yang kelima, jangan tergoda dengan investasi yang fantastis, fokus pengembangan bisnis sendiri. Nah, ini biasanya kudaan UMKM ya, ngelirik karena ngelihat kiri kayaknya itu bisnis lebih prospek ganti bisnis ya atau berinvestasi di situ. Padahal kalau bisnisnya di apa uangnya diinvestasikan di bisnis sendiri dibesarkan lagi itu justru lebih bagus ya. Nah ini terakhir slide terakhir ya. Pola perputaran uang ini ada istilah ya. Laporan keuangan orang miskin ini istilah saja ya. Laporan keuangan orang menengah, laporan keuangan orang kaya ya. Jadi kalau laporan keuangan orang miskin itu dia dapat pemasukan atau gaji langsung keluar gitu ya. Dia nggak mikirin ke depan mau gimana gitu ya. Pokoknya langsung keluar habis gitu ya. Apalagi buat lifestyle ya. Berarti ini dia dia mentalnya mental miskin ya. Nah, laporan keuangan orang menengah, mentalnya bagaimana nih? Dia dapat pemasukan, dia buat bayar liabilitas, bayar bayar kewajiban-kewajiban ya. Dia ada KPR, ada kredit mobil, ada kartu kredit. Nah, ini saya dulu nih ya. Saya dulu belum paham ya. Lalu barulah pengeluaran yang lain lagi, pajak dan lain-lain ya. Nah, laporan keuangan orang kaya, nah baru ini yang ideal ya. Dia ada pemasukan atau bahkan aset yang dia miliki tadi itu menghasilkan pemasukan bagi dia gitu ya. Misalkan aset kita punya aset-aset apa, dia menghasilkan penghasilan buat kita ya. Nah, inilah yang menghasilkan orang biasa bilang apa passive income atau apa sudah bebas finansial nah, di sini ya. Nah, penjelasannya perilaku miskin fokus spending pengeluaran bunga berapapun dianggap kecil, pokoknya terjebak dalam bank pelecit ya atau rentenir. Karena bank pelecit itu kan ngeri sekali ya berapa bunganya gede. Perilaku orang menengah, mental menengah, fokus utama lifestyle, ingin terlihat kaya ya. Ya ini eh, biasanya anak muda gitu ya. Perilaku kaya mungkin sudah ngalamin jatuh bangun ya. Fokus utama investasi, lifestyle sesekali saja. Boleh lah lifestyle buat apa tapi nggak berlebihan gitu ya. Hanya oke mungkin itu. Oh ini ada informasi dari sedikit ya dari penerbit titipan. Ini buku kedua saya Jurus Buka Tulisan Cabang Tanpa Riba. Ini ada infonya ada promo kalau tertarik mungkin langsung hubungin ke sorry ke edubuku.com ya. Diketik aja edubuku.com. Banyak orang tidak bertindak karena takut gagal padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang sudah terjadi. Oke, itu sedikit dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak untuk materi yang mulai di pertanyaannya. Silakan teman-teman yang akan bertanya bisa langsung raise hand atau di komen di kolom chat. Silahkan.
Itu ada yang raise hand kayaknya, Mbak Sani. Masih di mute, Mbak Sani. Ya, ini di chat ada Bapak dari Kak Ayu Widianingrum. Bismillah Pak, saya ingin bertanya, jika kita punya ide buat startup, apa hal yang paling utama dilakukan? Oke, berarti ini Mungkin lebih umum ya, nggak hanya tentang finansial ya. Ya, jadi kalau ini masih ide ya, berarti masih belum jalan ya bisnisnya ya. Yang pertama riset dulu ya. Riset, eh, kalau masih ide itu kan masih belum ada fakta bukti gitu ya. Nah, cara yang paling bagus ya kita membuktikan. Tadi kan saya bilang ya, mulai dari start small ya, apa yang kita punya, eh, dan grow fast gitu ya, tumbuh cepat dengan mimpi yang besar ya. Nah, artinya kalau bisa ya di apa validasi lah istilahnya bahasa sekarang itu divalidasi bisnis ini prospek atau tidak. Cara validasinya gimana? Ya dicoba dijalankan dengan modal yang seadanya kita miliki ya. Atau cara kedua ya kita riset lah, riset dengan orang-orang mungkin yang punya ide yang serupa atau sudah menjalankan bisnis itu yang serupa, kita lihat kita prospeknya bagaimana gitu ya. Misalkan, oh ternyata bisnis laundry misalkan ya, saya contoh ke saya, oh ternyata pemainnya banyak, ya betul ya. Kalau sekarang kan sudah di mana-mana ya, sudah masuk samudra merah lah. Nah tapi ternyata masih bisa nih kita inovasi, kita bikin blue ocean strategi misalkan ya. Kita inovasi, nah itu memang ada sesi khusus sendiri tentang itu ya. Yang intinya kita bisa memenangkan persaingan bisnis walaupun sudah samudra merah, sudah berdarah-darah ya. Nah, kalau masih bisa masuk di sana atau mungkin ada eh, person-person yang bisa membuktikan seperti itu, oh berarti ini bisnis ini masih ada prospek gitu ya. Nah, barulah mulai kita validasi. Nah, itu diantaranya ya. Jadi memang kalau masih ide ini belum bisa dibilang bagus atau tidak ya kita belum tahu ya. Karena belum divalidasi. Nah, silakan di riset dulu begitu ya. Nah, ini juga saya nggak tahu ini bisnisnya apa. Kalau kuliner mungkin validasi rasa dulu ya. Namanya kuliner itu ya kalau rasanya kurang ya mau dijual harga berapa juga nggak susah ya, nggak laku gitu lah. Tapi kalau rasanya sudah oke, nah baru dipikirkan hal-hal lain ya. Validasinya gimana ya, riset aja ke orang-orang terdekat atau blind test gitu ya. Dicoba gimana rasanya, kasih masukan gitu ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu sebelum dia meluncing produk itu biasanya dia tes tadi ya, FGD atau forum group discussion gitu ya, ke orang-orang banyak untuk ngasih masukan gitu ya. Biasanya gitu dia. Nanti ketika di hasil risetnya, bahkan risetnya dananya besar ya. Jadi ketika dia launching itu sudah 80% ini dia tahu dia ini disuka atau enggak gitu loh. Nah, biasanya kalau perusahaan levelnya perusahaan yang besar ya, perusahaan yang sudah punya dana gede, dia mau buat produk baru dia biasanya begitu. Mungkin begitu, Mbak Sani. baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Kemudian ini ada lagi Bapak dari Kak Ihsan Nahrawi. Pertanyaannya, Mas Agung, untuk pencatatan keuangan cash flow, baiknya manual atau pakai aplikasi? Saya masih keteteran dalam pencatatan keuangan, mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Ya, tergantung ya kalau skala bisnisnya sudah, ya kalau awal-awal masih rintisan, belum banyak transaksi ya, daripada nambah pengeluaran ya manual dulu ya, pakai Excel ya. Tapi paling enggak ya kita bisa buat laporan keuangan. Nah, ini kadang juga eh, jadi kerepotan ya kalau kalau nggak paham. Nah, tapi kalau memang sudah ada anggaran ya saran saya ya pakai pakai aplikasi ya. Banyak tuh aplikasi-aplikasi yang sangat membantu ya. Nah, ini tinggal kita ukur sendiri sih. Tapi kalau kalau saya ya sebaiknya pakai ya dari awal. Apalagi kalau saya kan bukan sarjana akuntansi gitu ya, sarjana hukum disuruh ngurusin uang gitu ya. Ya
ya akhirnya belajarnya otodidak kalau dulu ya. Akhirnya cara paling gampang gimana? Ya udahlah rekrutmen aja. Cari sarjana akuntansi atau mungkin dari anak-anak SMK kan juga banyak tuh ya. eh, yang lulusan akuntansi kan ada tuh dia bisa tuh buat laporan keuangan. Kalau masih startup ya, artinya nggak harus yang sudah profesional akunting banget gitu ya. Paling nggak yang bisa lah buat laporan keuangan. Sekaligus dia nanti yang apa namanya eh, audit gitu ya, audit ke audit di tempat bisnis kita ya, audit keuangan, nota-nota segala macam ya. Nah, itu bisa juga ya. Ya tinggal kita ukur kita sudah mampu belum. Nah, sebenarnya gini ya, untuk penentuan kita mau investasi SDM atau kita untuk tadi ya tambah pengeluaran ya tinggal kita ukur dari bisnis kita ya. Jadi jangan memaksakan harus ideal ya. Eh, Pebisnis yang berhasil rata-rata itu ya dia yang bisa fleksibel dengan kondisi ya. Artinya kalau memang kondisinya belum saatnya belum mampu ya jangan nggak usah jangan dipaksakan ya. Pokoknya terus validasi terus supaya perusahaannya bagus dulu barulah nanti kalau sudah ada budgetnya baru diadakan gitu ya. Nah, biasanya begitu Mbak Sani. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, masih ada kesempatan ya, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Silahkan. Tadi mungkin yang sempat ngasih reaction Kak Fawas ya. Kak Fawas mungkin mau bertanya, Kak? Mbak Sani, saya boleh bertanya? Ya, silahkan. Ya, perkenalkan nih Mas Agung. Nama saya juga Agung. Oh ya Mas Agung. Ya, Mas Agung Nugroho. Sekarang saya bisnisnya IT, Mas. Jadi dulu itu ngerintis dari 2017, itu dulu project base. Nah, itu udah berjalan kurang lebih 7 tahun nih sekarang. Terus eh, semakin berkembang ke sini, kliennya banyak governance. Terus kita scale up terus, kita invest di SDM ya. SDM orang-orang IT kan agak lumayan tuh. Dan sekarang sudah mencapai sekitar 50 orang lebih untuk tim kita, Mas. Nah, kondisinya sekarang makin ke sini, apalagi ini mau tahun politik ya, itu namanya governance kan berubah ya pejabatnya ya. Dan mulai nih yang sekarang-sekarang ini minta persentase gitu di project yang kita kerjain dia minta persentase. Nah itu mungkin minta saran kira-kira gimana tips-tipsnya. Kalau yang sekarang saya lakukan, ini kita lagi ikhtiar juga cari klien-klien secara yang profesional ya, yang swasta gitu. Memang dari load dan dari apa namanya budgetnya eh, masih belum maksimal lah gitu. Tapi kita sudah ikhtiar ke sana. Mungkin ada saran komunitas atau eh, gimana sih caranya supaya nggak nggak bergantung gitu dari project. Itu pertanyaan yang pertama nih, Mas. Boleh dua ya? Satu lagi pertanyaannya terkait dengan pajak nih Mas. Kebetulan bisnis yang sekarang saya jalanin ini, suara saya kedengeran kan ya? Iya iya kedengeran. Ya, bisnis yang sekarang saya jalanin ini sekarang udah masuk eh, levelnya mungkin menengah ya. Omsetnya sudah di atas 4,7. Ini tahun kedua kami dan pas lihat-lihat eh, ini akuntansinya gitu ya. Biasa kan nggak pernah ngecek ya, pokoknya kita fokusnya cari proyeknya, terus develop productionnya gitu. Nah ternyata ada pajak-pajak yang lumayan gede. Kemarin itu diinfoin ada pajak eh, pasal 25 kalau nggak salah ya, itu 22% dari laba. Nah pas saya hitung-hitung lagi, ini kalau kita prudent ya pajaknya eh, marginnya tipis banget gitu. Marginnya tipis banget. Nah ini kira-kira dari pandangan syariah mungkin ya apakah kita memang harus tetap akuntabel dengan ya berarti mungkin rezeki kita emang segitu gitu atau kalau ikut saran dari orang-orang pada umumnya kalau ya udah dibuat seminimal mungkin yang penting kontribut gitu dan nggak ngelanggar
Nah, mungkin dua itu sih, Mas Agung Nugroho, kalau berkenan. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya jawab dulu ya. Yang pertama tadi gambarannya dapat project dari government ya, dari in- pemerintah ya, apa eh, Pemkot atau BUMN mungkin begitu ya. Dan Ya, memang ya ini ya kendalanya di negara kita sekarang ya. Artinya masih banyak ya tadi ya kalau saya tangkap prosentase itu kan berarti minta minta di luar yang itu ya. Berarti ada eh, minta tambahan person ya. Gitu betul ya Mas ya. iya betul Mas. Kalau istilahnya ada kickback atau apalah itu kan banyak ya. Dan ini saya banyak juga ya teman-teman yang merasakan hal yang serupa ya. Dan ini ya emang beratnya di situ ya. Sementara kita pengen berkahnya ya. Kita nggak mau itu kan udah masuk ke dalam riswah ya atau Ya, bahasan fikih itu riswah ya. Dan itu ya jelas ya itu dilarang ya. Artinya gimana kita mau dapat berkahnya gitu ya. Nah ini memang sebenarnya pemahaman konsep rezeki. Jadi mungkin harus didalami lagi ya. Rezeki itu jangan dikira ya kalau sudah ditetapkan rezekinya itu mau datang dari arah mana-mana saja itu bisa ya. Artinya ya tadi apalagi sudah mau coba dari yang di luar yang swasta ya insya Allah ada lah gitu ya. Karena saya banyak cerita teman-teman yang kekeh untuk tidak tergoda seperti itu ya. Ya dia tolak ya dengan tegas kalau kita begini ya. Ya akhirnya ada yang lepas ya. Tapi ada juga yang karena memang dia kualitas bagus, mereka tidak ada pilihan ya akhirnya ngikutin. Itu ada juga ya. Nah ini yang memang tadi kan udah ada tuh dengar ada hadisnya ya. Jadi jangan melihat pendapatan yang besar atau bagus itu tapi kalau diperoleh dengan cara yang tidak baik ya nggak ada artinya gitu ya. Kan kita ingin menjadi sukses dunia akhirat ya. Kalau pengen sukses dunia akhirat ya hal-hal tersebut harus dijalankan ya. Nah itu ya paling tidak sudah tergambar dan yakinlah orang kalau rezekinya itu sudah ditetapkan nggak akan lari kok. Kalau nggak dapat dari sini dapat dari yang lain. Insya Allah ada ya. Selama kita terus berusaha berikhtiar. Lalu yang oke. kedua tentang perpajakan. Nah, ini kembali lagi nih sebenarnya bahasan fikih ya. Nah dalam Islam itu ada ya istilah perpajakan juga ada. Nah cuma perpajakannya itu tidak terus menerus atau tidak yang berkelanjutan seperti proses perpajakan sekarang ya. Jadi perpajakan dalam sistem Islam itu hanya sewaktu-waktu ketika negara membutuhkan atau misalkan kondisi apa perang mungkin ya kas kosong atau baitul mal kosong ya akhirnya ditariklah pajak dan itu pun hanya teruntuk orang-orang yang mampu ya orang yang nggak mampu eh, muslim dan mampu ya gitu ya. Nah tapi kalau yang sekarang kan pukul rata ya semua pokoknya kena pajak dan terus menerus ya itu udah jadi aturan yang tetap. Artinya gimana kalau secara syar'inya ya sebenarnya pajak yang sekarang berlaku sekarang ini ya itu sebenarnya tidak dicontohkan ya dalam Islam ya. Artinya itu banyak ya bahasan-bahasan ulama yang itu ya ibarat kata kita itu dipaksa untuk membayar gitu ya. Ini bahasan fikih ya, bahasan fikih ya ranahnya. Nah, terus bagaimana sebagai kita ya artinya ya saya juga nggak ngajarkan tidak bayar pajak ya karena itu malah jadi beresiko ya apalagi aturan sekarang cukup ketat ya. Bahkan ada temen itu yang sampai diblokir rekeningnya ya segala macam ya karena nggak selesai perpajakan artinya ya tinggal diatur lah gitu ya diatur bagaimana yang terbaik di karena tadi ya potongannya kan besar sekali sementara kita mau pengusaha ini kan mau muterin usaha lagi ya buat gaji buat apa nah kalau untungnya cuma tipis sekali gini ya gimana kita mau hidup kan ibarat kata begitu juga ya apalagi secara fikih pun pajak ini ya nggak eh, nggak diwajibkan gitu ya yang perpajakan sekarang ini gitu ya. Nah, artinya selama kita bisa disesuaikan ya dengan tetap kita
membayar dan tidak bohong, artinya kan gitu ya. Ya tinggal diatur lah bahasa pelaporannya ya. Ya, insya Allah itu tetap ada berkahnya ya. Mungkin begitu Mas Agung sebagai gambaran. Ya, terima kasih Mas Agung Nugroho. Baik, sudah terjawab semua berarti dari ketiga pertanyaannya ya. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya. Untuk itu saya izin untuk menyampaikan rangkuman dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agung begitu. Ada banyak sekali yang didapatkan, di antaranya ada kenapa sih harus syariah. Itu yang pertama karena syariah adalah nilai-nilai yang mulia. Kemudian yang kedua karena syariah adalah kewajiban dari Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa syariah itu membawa keberkahan gitu. Dan sudah disampaikan juga tadi oleh Bapak Agung bahwa agama Islam merupakan agama yang syamil dan kamil, jadi semua sudah teratur secara sempurna dan menyeluruh begitu. Lalu ada apa saja sih dimensi syariah? Itu ada tiga, ada hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minanas atau hubungan kepada diri sendiri. Kemudian setelah itu ada juga aspek-aspek syariat dalam bisnis itu ternyata ada banyak sekali, yang mana diantaranya ada yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan keuangan, kemudian aspek strategi bisnis, kemudian aspek teknis dan teknologi, kemudian aspek pasar dan pemasaran, dan juga aspek organisasi dan manajemen begitu. Lalu bagaimana sih cara meraih keberkahan dalam bisnis? Di sini tadi disebutkan ada beberapa caranya. Yang pertama adalah memahami tujuan bisnis, bahwa balik lagi tidak ada yang lain ya, tadi ada dalil yang sempat dibacakan bahwa tujuan kita untuk hidup selain beribadah kepada Allah dan mencari ridhonya Allah begitu. Lalu untuk poin yang kedua adalah menjalankan syariah, lalu yang ketiga adalah menjalankan sunatullah, yang diantaranya itu ada tiga, ada grid team, kemudian grid system, dan juga grid strategi begitu. Lalu setelah itu ada pencatatan transaksi syariah yang wajib diperhatikan. Itu ada tiga, diantaranya akun utang piutang, kemudian akun simpanan zakat perdagangan, dan juga akun bagi hasil. Begitu. Lalu di sini juga tadi disebutkan ada cara atau tools yang bisa dipakai untuk menganalisa kelayakan dan kesehatan keuangan syariah. Itu diantaranya ada tools yang disebut AKP, KPH, kemudian HPL, dan juga cash flow power atau disingkat CP. Begitu. Lalu di sini di akhir tadi dijelaskan oleh Bapak Agung proses merintis bisnis, tips dan trik praktisnya begitu. Yang pertama adalah dimulai dari hal kecil semuanya gitu. Kemudian kita harus memperhatikan operational cash flow, kemudian menghasilkan profit yang baru, dan juga pemisahan keuangan pribadi maupun keuangan bisnis gitu. Lalu setelah itu kita juga harus memperhatikan beberapa tadi ada beberapa filosofi terkait dengan profit versus cash gitu. Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Agung. Kemudian pengelolaan utang, dan yang terakhir adalah pengaturan keuangan. Begitu mungkin kurang lebih dari rangkuman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa diterapkan dalam proses bisnis yang kita lakukan. Begitu. Nah, buat teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak mungkin bisa men-share insight yang sudah didapatkan malam ini dengan tag akun Sumu @sumu_id, dan juga tag Instagram ke Agung yang mungkin uh, @Agung_N_Nugroho gitu. Nanti bisa supaya apa yang sudah kita dapatkan malam ini bisa terpublish gitu. Jadi tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang ada di sini saja. Begitu mungkin sebelum acara ini kita tutup, mungkin bisa foto bersama dulu ya. Operator mungkin sudah siap. Oke, di hitungan ketiga boleh berpose ya. Mungkin untuk yang nggak open cam, bisa open cam dulu supaya kita bisa foto bersama. 2 kali pose. Yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk
memilih belajar di malam hari ini, di waktu yang mana seharusnya untuk istirahat. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Kak Agung yang sudah meluangkan waktunya begitu untuk malam hari ini. Semoga apa yang kita upayakan diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat kekurangan begitu. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam saya warahmatullahi izin live. wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Ya, semoga bermanfaat. Coba